Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ria Refriatun Febria dengan NIM 210201607. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Sosiologi Hukum yang diampu oleh Ibu Siti Rofiah. Baik, langsung saja. Sosiologi hukum sendiri itu terdiri dari dua kata, yakni berasal dari kata sosius dan logos. Sosius sendiri adalah kawan atau teman, kemudian logos itu adalah ilmu. Jadi, sosiologi hukum secara bahasa ialah ilmu mengenai jaringan manusia dalam bermasyarakat. Kemudian menurut pendapat lain, sosiologi hukum ialah suatu cabang ilmu yang menganalisis secara mendalam antara hubungan manusia dengan gejala sosial, antara hukum dengan gejala sosial atau timbal balik. Kemudian ruang lingkup dari sosiologi hukum sendiri yakni yang pertama, dasar sosial dari hukum itu sendiri. Contohnya yaitu hukum nasional Indonesia, yakni Pancasila, dengan ciri-ciri gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah. Kemudian yang kedua, ruang lingkupnya yaitu efek hukum terhadap gejala sosial lain, yakni contohnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing terhadap gejala ekonomi di Indonesia. Menurut Emil Durkheim, solidaritas ialah ikatan yang timbul karena adanya kesadaran yang sama. Beliau membagi solidaritas ini menjadi dua, yakni yang pertama, solidaritas hukum mekanik. Apa itu solidaritas hukum mekanik? Solidaritas hukum mekanik ialah solidaritas yang terjadi karena sebuah persamaan. Jadi adanya suatu solidaritas itu dikarenakan suatu tujuan yang sama. Contohnya yakni persatuan supporter, persatuan profesi, atau yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah solidaritas hukum organik. Apa yang dimaksud dengan solidaritas hukum organik itu? Solidaritas hukum organik yaitu solidaritas yang terjadi karena sebuah perbedaan. Jadi adanya solidaritas itu dikarenakan perbedaan, bukan karena persamaan. Contohnya yakni seorang insinyur dengan tukang bangunan. Jadi insinyur yang mengarahkan, dia membutuhkan tukang bangunan untuk membangun. Jadi mereka saling bekerja sama. Tipe-tipe hukum ada dua, yakni represif, bersifat menekan, dan yang dinamis, yang fleksibel. Kemudian hukum juga terdiri dari dua, ada hukum tradisional dan hukum modern. Hukum tradisional yaitu hukum yang sudah dari dulu, dari nenek moyang. Dan hukum modern yang masih berlaku saat ini, yang sudah terjamah dengan campuran dari luar, dari barat, seperti itu. Pendekatan sosiologi sendiri itu ada dua. Ada secara yuridis sosiologis. Apa itu yuridis sosiologis? Yakni fokusnya pada struktur sosial, yakni menarasikan atau deskriptif. Kemudian yang kedua ada yuridis normatif. Yang dimaksud dengan yuridis normatif yakni fokus pada analisis, aturan, perspektif, atau menguraikan hukum. Kemudian hukum sebagai sosial kontrol atau pengendalian atau batas sosial. Yang pertama pemidanaan, yang kedua ada kompensasi. Konprestasi yakni mengingkari perjanjian. Sumber hubungannya dalam hukum yakni perjanjian dan undang-undang.
Kemudian perbuatan melakukan hukum yang mengakibatkan kerugian bisa menjadi pidana kalau terdapat niat atau kesengajaan. Pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan memeluk agama. Kemudian forum interium atau hak yang tidak bisa dibatasi, contoh undang-undang. Dan forum exterium atau hak yang bisa dibatasi. Fungsi dialektik hukum dan kekuasaan, yakni yang pertama sebagai kekuasaan sebagai sarana untuk membentuk hukum, kemudian sebagai alat menegakkan hukum, yang ketiga sebagai media melaksanakan hukum. Kekuasaan tanpa hukum adalah angan-angan. Itu adalah pendapat dari Kusuma Atmaja. Kemudian hukum adalah sebuah kesepakatan atau konsensus. Kekuasaan ada dua, ada kekuasaan formal dan non formal. Kekuasaan formal adalah kekuasaan struktural pejabat negara. Kemudian kekuasaan non formal adalah kekuasaan tiap individu. Jadi setiap individu kita mempunyai wewenang masing-masing. Legalisasi kekuasaannya mengendalikan hukum. Dan di sini akan menjelaskan sedikit mengenai pemikiran dari tokoh beliau, Hans Kelsen. Menurut beliau mengenai teori hukum negara dan hukum internasional. Teori umum dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama dari statis atau nomostatis, dan yang kedua ada dinamis, nomodinamis. Kemudian menurut beliau hukum itu tidak dibatasi oleh pertimbangan moral. Kemudian the pure theory of law, perbedaan yang jelas antara hukum empiris dan keadilan transendental. Yang ketiga, the pure theory of law lebih konsisten menggunakan metodenya terkait masalah konsep dasar, norma hukum, hak hukum, kewajiban hukum, dan hubungan antara negara dengan hukum. Sekian video ini dibuat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.